Mulai Ya. acara kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar di dalam acara kita pada malam hari ini nanti kita diberikan keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk membawa materi dipersilakan Pak Rizka untuk menyampaikan materi pertama. Baik, terima kasih Pak Bowo. Sampai berjumpa lagi kita di pertemuan yang kesekian kalinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekolah wabarakatuh. Penggerak. Untuk pertemuan ini akan kita mulai ya. Ini saya akan mencoba buka materinya. Nah, sudah kebaca ya semuanya pesertanya. Sebelumnya saya presentasi dulu ya. Ini Pak Jepri ada ya? Halo Pak Jepri. Ada Pak? Hadir Pak? Hadir ya. Kemudian Hadir Pak? Pak Sepri. Siap hadir. Ya, oke. Kemudian Pak Santoso Joko Wibowo. Ya, siap hadir Pak. Ya, terima kasih Pak Bowo ini barusan yang sudah membawakan memimpin doa ya. Baik, kita mulai presentasi pada malam hari ini. Sudah keluar belum? Sudah. Sangat Sudah jelas Pak? Pak. Sudah. Ya. Baik. Saya akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berbineka global. Kemudian yang ketiga gotong royong. Ini profil pelajar Pancasila. Yang ketiga gotong royong. Kemudian yang keempat mandiri. Kemudian profil berikutnya bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian ini keterangannya ya. Bisa terlihat semua ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi keterangannya pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Bisa terdengar ya suara saya ya, para peserta ya? Bisa Pak. Ya, Ya Pak, siap. kemudian Bagus. yang kedua berbineka global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur
yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intelektual, interkultural, dan berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Baik, ini yang terakhir, profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan dan orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Baik, para peserta, tadi saya sudah mempresentasikan sedikit. Bapak-bapak juga sudah mempelajari sebelumnya, sehari sebelumnya, mengenai profil pelajar Pancasila ini. Sekarang bapak-bapak silakan mempresentasikan hasil dari refleksi ya, mengenai yang sudah dipelajari mengenai kurikulum sekolah penggerak dan profil pelajar Pancasila ya. Untuk kisi-kisinya, setelah saya memahami tentang kurikulum sekolah penggerak dan profil pelajar Pancasila, ternyata saya menyadari bahwa titik-titik ya, saya yakin bapak-bapak peserta semua sudah membuat refleksi diri ya, begitu ya, Pak Jepri sudah kan ya? Sudah, Pak. Pak Bowo sudah kan, Pak Joko Bowo? Halo Pak Bowo. Oke Pak, sudah. Sudah ya, Pak Sepri sudah kan ya? Sudah, tugasnya sudah dikerjakan ya, kolaborasi ini? Pak Sepri ya? Iya Pak, sudah. Alhamdulillah. Coba saya minta dimulai dari Pak Jepri dulu untuk mempresentasikan hasil kolaborasi diri mengenai kurikulum sekolah penggerak dan profil pelajar Pancasila ini. Silakan Pak Jepri. Baik, Pak. Halo? Ya Pak Jepri, silakan Pak Jepri. Sudah, Pak. Silakan dibacakan hasil ininya, hasil refleksi dirinya Pak Jepri. Bahwasanya profil sekolah penggerak ini, profil pelajar Pancasila ternyata sangat bagus untuk kedepannya buat kita
melihat kemampuan siswa agar siswa bisa menemukan jati dirinya. Itu Pak. Ya, bisa menemukan jati diri ya intinya Pak Jepri ya. Kemudian Ya, betul, Pak. Pak Sepri dulu Pak Sepri silakan dipresentasikan dulu hasil. Dibacakan saja enggak Bapak Pak ya? Ya, bacakan aja Pak. Jadi setelah memahami tentang kurikulum sekolah penggerak dan profil pelajar Pancasila, saya menyadari bahwa sekolah penggerak itu bertujuan untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila yang mampu menjawab tuntutan zaman, mampu bersaing secara global dengan tuntutan nilai-nilai lokal, Pak. 6 aspek profil pelajar Pancasila yang dirumuskan oleh Kemdikbud yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Mulia. 2. Aktif. 3. Gotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernegaralis. 6. Pelajar Pancasila ini adalah gambaran ideal bagi generasi Indonesia di masa depan. Dengan dimulainya sekolah penggerak, diharapkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Pak, yang bisa saya simpulkan. Baik, bagus sekali Pak Sepri. Oh iya, ini kita bikin kesepakatan dulu ya. Kalau yang tidak berbicara kita tutup, yang kita mute ya, biar kita konsentrasi. Yang lain bisa di mute Pak Jepri, biar nanti kalau ada yang mau dibicarakan baru dibuka mute-nya. Bagus, terima kasih Pak Sepri. Selanjutnya Pak Santoso Joko Wibowo untuk mempresentasikan hasil kolaborasi refleksi dirinya. Silakan dibuka dulu mute-nya Pak Joko. Pak Bowo. Pak fasilitasi. Setelah mendengarkan paparan dari Bapak tadi, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sekolah penggerak itu sangat perlu sekali untuk masa sekarang karena di era pandemi ini sangatlah penting dan berguna untuk kemajuan para siswa-siswi kita. Sekolah penggerak dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memajukan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang nantinya pelajar Indonesia mendapatkan suatu kebebasan di dalam belajar, artinya belajar merdeka, yang dimana pelajar merdeka itu mereka tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi atau ditekan, tapi mereka diberikan sebuah kebebasan untuk berpikir, untuk mengekspresikan dirinya, sehingga mereka boleh mendapatkan jati dirinya sebagai seorang pelajar. Mungkin itu Pak yang bisa saya simpulkan dari tadi paparan Bapak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Santoso. Jadi memang untuk kurikulum ini memang ditujukan kita lebih menitik beratkan pada siswa ya. Baiklah Bapak-Bapak, kita coba ini dulu ya, ice breaking. Nah ini kayaknya udah agak malam ini agak perlu ini ya, perlu ini. Bisa lihat ini, Pak. Ini tebak gambar ini ya. Bisa, Pak. Bisa ya, Pak Sepri, Pak Santoso? Ya, bisa Pak. Ya bisa kalau lihat gambarnya. Gambar apa itu ya? Kita ice breaking dulu. Kira-kira ini gambar apa ini, Pak
Gampang sekali nih, mudah, sangat-sangat mudah kalau saya lihat ini ya. Pak, mulai dari Pak Jepri. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Ini kalau betul ini saya kasih. Kupu-kupu, Pak. Kalau betul Ya. ini saya kasih ini nanti Innova. Siap, Pak. Siap. Innova ya, Pak ya. Ya. Kemudian Pak Sepri ini apa nih? Gambar apa nih? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Bentar, mirip sayap kupu-kupu sih, Pak. Iya. Terus? Yalah, kupu-kupu lah, Pak, tebakannya. Kupu-kupu ya, oke. Saya kunci 2 kupu-kupu. Pak Santoso, Joko. Kalau saya lihat ini adalah sebuah sayap. Sayap Apa? kupu-kupu juga ini. Oh. Sayap. Baik. Ternyata jawabannya ini adalah yang benar gajah ya. Oh. Gajah. Enggak. Telinga gajah. Tuh, gajah. Telinga gajah ya. Jadi nggak ada yang dapat Innova ini, mohon maaf ini. Selanjutnya Ada ini, siap. ya selanjutnya ini apa ini? Orang apa? Lagi apa ini? Lagi balap. Lagi balap. Kemudian Pak Sepri. Ya. Lagi naik sepeda, Pak. Naik sepeda. Pak Santoso. Ini kayaknya kalau dilihat dari Fiat ini kayaknya Valentino Rossi nih Pak. Ini, Pak. Lagi apa? Ini kayaknya lagi naik motor ini Pak. Naik motor. Baik. Motor Kita GP buka ini. ini jawabannya ya. Lagi boncengan. Ya Pak Sepri. Hampir benar Pak Sepri. Oke. Ya naik sepeda, Pak. Ya, ya baik. Ya 100 buat Pak Sepri ya. Oke, Innova, Pak. Nah, Innova pertanyaan pertama tadi. Waduh. Terakhir ini harus benar ini. Ekor. Ekor apa? Ekor kucing. Ya, kucing. Pak Sepri. Ya. Sebentar, Pak. Ini apa ya? Kan. Ekor rakun. Rakun. Ekor kucing, Pak. Ekor kucing. Kucing. Tak kunci 2. Pak Bowo. Pak Santoso. Ini kayaknya apa ini ya? Dari 2 kali pertanyaan aku salah terus Bang ini. Apa nih Pak Bowo? Kayaknya ini ekor Pak, ekor. Ekor kucing Pak ini Pak. Oke, kita buka ya. Nah, nggak ada yang betul. Harimau. Baik ya, sudah. Harimau. Ice breaking ya. Kita coba tutup dulu ice breakingnya. Kita masuk sesi 2 ya. Sesi 2 ini masih ada waktu sebentar. Kita masuk ke materi yang kedua. Setelah profil pelajar Pancasila, kolaborasi. Nah ini ya. Ini silakan ini langsung dipresentasikan. Ini kan tugas yang sudah disampaikan kemarin ya. Untuk mempresentasikan, merefleksikan mengenai sekolah penggerak ini. Dilihat dari pohon. Yang pertama ini daunnya ini mengenai pemikiran baru yang didapatkan, kemudian buahnya apa saja yang sudah dipelajari, kemudian daun yang berguguran ini hal yang harus ditinggalkan. Baik, siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil kolaborasinya, refleksi diri? Siapa dulu? Pak Jepri apa Pak Sepri? Pak Bowo?
Saya, Pak. Ya, Pak Jepri, silakan Pak Jepri. Boleh saya dulu, Pak? Ya, silakan. Saya akan bacakan hasil refleksi saya tentang karakteristik profil Pancasila. Yang pohon ini, Pak. Ya, Pak. Yang pertama yang buah. Ya, silakan, Yang Pak. dimaksud dengan buah itu ya fase ini adalah aktivitas siswa yang berkaitan dengan perhatian, kerjasama, ketepatan, dan keaktifan. Pada siklus pertama, nilai aktivitas siswa perlu diperhatikan. Yang selanjutnya, yang daun, yang dimaksud dengan ini adalah tahap pengamatan kinerja guru terhadap persepsi, penjelasan materi, penggunaan media gambar, variasi metode, interaksi guru murid dan murid sama murid. Kemampuan memberikan evaluasi, memberikan penghargaan dengan menggunakan penilaian prestasi, menentukan nilai, menyimpulkan materi pembelajaran, serta kemampuan menutup pembelajaran. Terus yang selanjutnya daun gugur, Pak. Daun gugur ini yang dimaksud, tahap ini adalah hasil atau kemajuan dari pembelajaran siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan mendapatkan penghargaan yang baik. Misalnya, digambarkan dalam bentuk warna daun dari hijau sampai ke coklat kering. Siswa dengan jumlah prestasi yang baik layak untuk tetap berada di pohon, sedangkan siswa yang kurang berprestasi akan gugur lepas dari tangkai daun. Akan tetapi harus diberikan motivasi bahwa gugur bukan berarti tidak berguna. Sekian, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jepri. Selanjutnya yang sudah merefleksikan Pak Sepri apa Pak Bowo dulu? Boleh saya, Pak? Ya, Pak Sepri. Oh, mana tadi ya? Oh, ini. Nah, kalau jawaban saya, Pak, itu lebih sederhana untuk pohon refleksi ini. Pertama dimulai dari buahnya dulu, Pak. Ya. Menurut saya buah itu adalah pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan dan peserta didik yang memiliki profil Pancasila. Karena buah ini sebenarnya adalah tujuannya dilaksanakan kurikulum sekolah penggerak ini. Jadi apa sih tujuan untuk mencapai pendidikan yang memerdekakan dan mendapatkan profil peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, itu buahnya. Untuk daunnya, saya beranggapan kalau daun ini adalah prinsip pengajaran dan penilaiannya yang efektif, Pak. Kemudian pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, jadi secara menyeluruh atau tidak parsial, bagian per bagian. Sedangkan untuk daun gugur ini adalah hal-hal yang perlu ditinggalkan. Maka saya memaknai daun yang gugur ini pertama adalah guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Karena kurikulum sekolah penggerak ini diharapkan untuk berpusat pada peserta didik, maka guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya sudah harus mulai ditinggalkan cara-cara seperti itu. Yang kedua, siswa sebagai penerima pengetahuan. Yang harus ditinggalkan bahwa paradigma siswa sebagai penerima pengetahuan itu harus dirubah, bahwa siswa itu adalah penggali penggali ilmu pengetahuan. Dia bukan menerima hasil dari guru, tapi mereka mencari untuk hasil pengetahuan. Nah, itu paradigma siswa sebagai penerima pengetahuan harus ditinggalkan. Kemudian satu hal lagi, saya memaknai daun gugur ini adalah pembelajaran berfokus pada kegiatan tatap muka. Jadi pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak ini, pembelajaran ini tidak harus dilakukan dengan kegiatan tatap muka, Pak.
bisa dilakukan dengan cara interaksi lewat media, lewat platform belajar, karena memang pemerintah memang sedang menggalakkan hal seperti itu. Jadi sumber belajar dengan cara belajar apapun, pembelajaran bisa dilaksanakan, tidak hanya dengan kegiatan tatap muka. Kira-kira seperti itu Pak jawaban saya. Baik, bagus sekali lah. Ini jawabannya Pak Sepri ini. Kemudian Pak Santoso Joko Wibowo. Sudah belum Pak? Ya, terima kasih Pak Rizka. Melihat dari pohon refleksi dari sekolah penggerak ini, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan yang sederhana. Artinya pemikiran baru yang didapatkan itu adalah sesuatu hal yang baru yang selama ini siswa belum bisa mendapatkan, dan siswa itu mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan dari seorang guru yang nanti akan diterapkan di dalam kehidupannya. Dan apa saja yang sudah dipelajari itu, saya kira itu nanti mengacu kepada buahnya. Jadi apa-apa yang sudah dipelajari itu nanti bisa diterapkan dalam kehidupannya seperti buah itu. Jadi hasil dari pembelajaran mereka itu nanti akan berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hal yang harus ditinggalkan ini kalau menurut saya ini digambarkan sebuah daun yang berjatuhan. Jadi seorang pelajar ataupun guru itu ketika memiliki sifat-sifat yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Contoh, seandainya kalau kita sebagai seorang guru mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam proses pembelajaran yang dipandang siswa itu tidak berkenan dan tidak layak, itu harus ditinggalkan. Karena guru itu adalah seorang figur yang harus dicontoh, digugu dan ditiru. Nah, itu yang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Sehingga seorang guru harus memberikan contoh yang baik. Dan siswa juga harus kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik juga harus ditinggalkan. Seperti nyontek, malas dan sebagainya itu harus ditinggalkan. Karena itu tidak akan membuat siswa itu ke depannya berkembang. Saya kira jawaban saya seperti itu, Pak. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santoso. Aplaus dulu untuk semuanya. Terima kasih, ini jawabannya sangat bagus sekali. Aplaus dulu. Ini ya, sebenarnya ini yang refleksi pohon dari kurikulum sekolah penggerak ini, ya ini sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak semuanya tadi. Terima kasih sudah mengikuti materi dari pertama sampai akhir, dan ini juga sudah habis waktu sesi keduanya. Baik, kita tutup materi hari ini oleh Pak Jepri ya. Pak Jepri, silakan pimpin doa Pak Jepri. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian Pak, dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lab duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.